Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungannya. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. 5 rahasia lisan orang yang tahajud. Kata-katanya selalu didengar Allah. Sahabat-sahabatku sekalian, pernahkah Anda merasa bahwa doa-doa Anda seperti tidak sampai? Atau kata-kata yang Anda ucapkan terasa hampa? Ada satu amalan yang sangat luar biasa, yang bisa mengubah lisan kita menjadi lisan yang penuh berkah dan doanya selalu didengar oleh Allah. Amalan itu adalah sholat tahajud. Bukan sekadar ibadah di sepertiga malam, sholat tahajud adalah pintu gerbang menuju kedekatan yang istimewa dengan Sang Pencipta. Dan dari kedekatan ini, lisan kita mendapatkan rahasia-rahasia yang menakjubkan. Apa saja 5 rahasia lisan orang yang rajin tahajud, sehingga setiap kata yang keluar dari mulutnya seolah-olah langsung didengar oleh Allah? Mari kita bahas satu persatu. 1. Lisan yang penuh ketulusan. Sahabat-sahabatku yang mulia, di tengah hiruk-pikuk kehidupan, seringkali lisan kita terbiasa mengucapkan sesuatu bukan karena isi hati, melainkan karena tuntutan sosial, basa-basi, atau bahkan untuk sekadar mencari pujian dan pengakuan dari orang lain. Kita berucap, baik-baik saja, padahal hati sedang gundah. Kita memuji seseorang di depannya, tetapi di belakang kita membicarakannya. Lisan seperti ini adalah lisan yang tidak memiliki kekuatan, sebab ia tidak mencerminkan kejujuran batin. Berbeda halnya dengan lisan orang yang membiasakan diri untuk sholat tahajud. Tahukah Anda, tahajud bukanlah sekadar ritual, melainkan sebuah latihan batin yang paling murni dan paling jujur. Ketika seseorang bangun di sepertiga malam, di saat dunia sedang terlelap dalam kegelapan dan keheningan, ia berhadapan langsung dengan satu-satunya zat yang maha mendengar, tanpa ada campur tangan atau pengawasan dari makhluk lain. Tidak ada kamera yang merekam, tidak ada mata yang mengawasi, dan tidak ada telinga yang menguping. Yang ada hanyalah Dia, dan Allah, Sang Pencipta. Di momen inilah, segala topeng yang kita gunakan di siang hari akan luruh. Di hadapannya, kita tidak bisa berpura-pura. Kita akan berucap apa adanya. Kita akan mengadu dengan segala kejujuran, betapa lelahnya kita menjalani hidup, betapa beratnya beban yang kita pikul, betapa besarnya dosa yang telah kita perbuat. Kita akan menangis tanpa malu, memohon tanpa ragu, dan berbisik dengan segala ketulusan. Semua ucapan, setiap tarikan napas, dan setiap tetes air mata yang keluar adalah wujud ketulusan murni yang hanya ditujukan kepada Allah. Lisan yang terlatih dalam tahajud adalah lisan yang jujur. Ia belajar untuk tidak lagi mengucapkan kata-kata hampa. Setiap kali ia berucap, ia berusaha agar kata-katanya selaras dengan apa yang ada di dalam hatinya. Ia akan merasa canggung jika harus berbohong atau basa-basi, sebab lisan yang sama itu telah ia gunakan untuk curhat secara mendalam dengan Allah. Dengan tahajud, kita sedang membangun fondasi kejujuran dalam setiap kata yang kita ucapkan. Kita sedang membentuk lisan yang penuh integritas, yang tidak lagi mudah dipengaruhi oleh keinginan manusia, melainkan hanya tunduk pada kebenaran. Inilah rahasia pertama mengapa lisan orang yang tahajud kata-katanya didengar Allah. Allah tidak melihat seberapa fasih kita berbicara, tetapi Dia melihat seberapa tulus hati kita saat mengucapkannya. Dan tahajud adalah madrasah terbaik untuk melatih ketulusan itu. 2. Hati yang terhubung langsung dengan Allah. Sahabat-sahabatku yang tercinta, lisan adalah perwakilan dari hati. Jika hati kita berantakan, maka lisan kita akan mengikuti. Sebaliknya, jika hati kita tenang dan terhubung dengan sumber ketenangan sejati, maka lisan kita akan memancarkan ketenangan yang sama. Lisan seorang yang tahajud
adalah cerminan dari hatinya yang telah berhasil membangun koneksi langsung dengan Allah. Di sepertiga malam, saat alam semesta terasa sunyi, ada satu suara yang paling didengar oleh Allah, yaitu suara hati hambanya yang bangkit dari tidurnya untuk menyapanya. Saat itulah, hati kita benar-benar terbuka lebar. Tidak ada lagi kebisingan dari dunia luar, tidak ada lagi godaan dari media sosial, dan tidak ada lagi beban pikiran tentang pekerjaan atau urusan dunia. Yang ada hanya fokus penuh pada Sang Pencipta. Di momen yang sakral ini, hati kita seolah-olah ditarik lebih dekat kepada Arsy Allah. Kita merasakan kehadirannya dengan sangat jelas. Dalam setiap sujud, dalam setiap ruku, kita merasakan betapa dekatnya kita dengannya. Kita seolah-olah bisa berbisik langsung kepadanya, mengutarakan segala unek-unek yang selama ini tersimpan rapat. Hubungan yang terjalin saat tahajud adalah hubungan yang sangat intim, pribadi, dan penuh makna. Ketika hati telah terhubung begitu kuat dengan Allah, lisan kita akan menjadi perpanjangan dari hati itu. Setiap kata yang keluar bukan lagi sekadar susunan huruf, melainkan energi spiritual yang penuh kekuatan. Ketika kita berucap, "Ya Allah, mudahkanlah urusanku," kata-kata itu tidak hanya sekadar doa biasa, melainkan permohonan yang diluncurkan dari hati yang telah merasakan keagungannya. Ketika kita berucap, "Alhamdulillah," setelah mendapatkan nikmat, ucapan itu adalah ungkapan syukur yang murni dari lubuk hati yang paling dalam. Inilah mengapa kata-kata orang yang tahajud terasa berbeda. Ada rasa di dalamnya. Ada berat spiritual yang membuat perkataannya tidak hampa. Kata-katanya mengandung doa, nasihatnya mengalirkan ketenangan, dan permohonannya memiliki kekuatan yang luar biasa. Allah mendengarkan lisan itu, karena lisan itu adalah corong dari hati yang telah Ia izinkan untuk merasakan kedekatannya. Dengan tahajud, kita bukan hanya melatih lisan, tetapi kita sedang memperbaiki hati agar ia bisa terhubung dengan satu-satunya sumber kekuatan di alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 lisan yang dijaga dari ucapan buruk. Sahabat-sahabatku yang mulia, lisan adalah pedang bermata 2. Ia bisa menjadi sumber kebaikan yang mengalirkan kasih sayang dan doa, tetapi ia juga bisa menjadi sumber keburukan yang menebarkan kebencian dan menyakiti hati. Lisan orang yang tidak terjaga seringkali menjadi sarang bagi ucapan-ucapan buruk seperti gibah, bergosip, fitnah, caci maki, dan kata-kata dusta. Ucapan-ucapan ini tidak hanya merusak hubungan dengan sesama, tetapi juga merusak diri kita sendiri dan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Bagi orang yang membiasakan diri untuk sholat tahajud, lisan yang kotor adalah sesuatu yang sangat memalukan. Mengapa? Karena ia menyadari bahwa lisan yang sama yang ia gunakan untuk berzikir, membaca Al-Quran, dan memohon ampunan kepada Allah di tengah malam, adalah lisan yang sama yang ia gunakan untuk berinteraksi di siang hari. Ada rasa penghormatan yang mendalam terhadap lisan itu sendiri. Ia tidak rela jika lisan yang telah ia sucikan di hadapan Allah digunakan untuk hal-hal yang kotor. Seorang ahli tahajud akan merasa malu jika lisannya digunakan untuk membicarakan aib orang lain, karena ia tahu betul bahwa ia sendiri memiliki banyak aib yang hanya Allah yang Maha mengetahui dan Maha menutupi. Ia akan merasa canggung jika harus berbohong, karena ia telah melatih lisannya untuk jujur di hadapan Allah. Ia akan lebih berhati-hati dalam berucap, sebab ia tahu setiap kata yang keluar memiliki konsekuensi. Latihan tahajud secara tidak langsung adalah program pembersihan lisan. Setiap malam, kita memohon ampunan atas segala dosa, termasuk dosa lisan. Setiap malam, kita melatih diri untuk mengucapkan kata-kata yang baik, penuh pujian dan permohonan. Proses ini menumbuhkan sebuah kesadaran yang mendalam, bahwa lisan ini adalah amanah. Semakin sering ia digunakan untuk memuji Allah, semakin berat rasanya jika harus digunakan untuk menjelekkan makhluknya. Inilah rahasia ketiga, mengapa lisan orang yang tahajud kata-katanya didengar Allah. Lisan itu dijaga dari hal-hal buruk,
sehingga ia menjadi lisan yang pantas untuk mengucapkan doa-doa terbaik. 4 kata-katanya mengandung doa. Sahabat-sahabatku yang mulia, kita seringkali membatasi doa hanya pada saat kita menengadahkan tangan dan memohon kepada Allah. Padahal, bagi orang yang hatinya senantiasa terhubung dengan Allah, setiap perkataan yang keluar dari lisannya bisa menjadi doa. Lisan orang yang rajin tahajud memiliki sebuah keajaiban. Ia secara otomatis terbiasa mengucapkan hal-hal yang bernilai doa dan kebaikan. Mari kita perhatikan. Ketika ia melihat pemandangan indah, ia tidak hanya berucap, "Wah, bagus sekali," melainkan spontan keluar dari lisannya, "Masya Allah," atau "Subhanallah." Ucapan ini bukan sekadar kekaguman, tetapi sebuah pengakuan bahwa keindahan itu adalah ciptaan Allah, dan ini adalah sebuah doa yang memuji keagungannya. Ketika ia berterima kasih kepada seseorang, ia tidak hanya berucap, "Terima kasih," tetapi seringkali ia menambahkan, "Jazakallah khairan," yang artinya, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ini adalah doa yang paling indah, yang mendoakan kebaikan bagi orang lain. Begitu pula ketika ia mendoakan orang sakit, mengucapkan salam, atau bahkan hanya sekadar berbincang. Lisan yang terbiasa basah dengan zikir dan doa di malam hari, akan otomatis memancarkan kebaikan di siang hari. Setiap ucapan positif yang keluar dari mulut seorang ahli tahajud adalah seperti meluncurkan doa-doa kecil yang terus mengalir dan kembali kepada dirinya. Doa-doa ini seperti benih-benih kebaikan yang ia tanam sepanjang hari. Maka, jangan heran jika kehidupannya dipenuhi keberkahan, karena ia telah mengisi hari-harinya dengan rentetan doa dan kebaikan, bahkan tanpa ia sadari. Inilah rahasia keempat. Mengapa lisan orang yang tahajud kata-katanya didengar Allah? Lisannya bukanlah lisan yang kosong, melainkan lisan yang penuh dengan keberkahan, karena ia terbiasa mengucapkan hal-hal yang dicintai oleh Allah, baik itu zikir, pujian, maupun doa. Setiap kata adalah jembatan yang menghubungkan dirinya dengan rahmat ilahi. 5 lisan yang dipercaya oleh Allah. Sahabat-sahabatku yang mulia, kita telah sampai pada rahasia yang paling puncak. Rahasia terdalam mengapa lisan orang yang tahajud kata-katanya selalu didengar Allah. Ini bukan sekadar tentang ketulusan, koneksi batin, atau bahkan perkataan yang baik. Ini adalah tentang sebuah hubungan kepercayaan yang dibangun di tengah keheningan malam. Bayangkan sebuah persahabatan sejati. Ketika Anda memiliki seorang sahabat yang selalu ada di sisi Anda, yang selalu mendengarkan keluh kesah Anda, yang tidak pernah meninggalkan Anda di saat-saat tersulit, maka Anda akan menaruh kepercayaan penuh kepadanya. Ketika sahabat Anda itu datang kepada Anda dengan sebuah permohonan, Anda akan dengan senang hati mengabulkannya, karena Anda tahu dia adalah orang yang bisa dipercaya. Hubungan inilah yang dibangun oleh seorang hamba dengan Allah melalui tahajud. Ketika dunia sedang terlelap, dan hambanya memilih untuk bangun, meninggalkan kenyamanan tempat tidur, untuk berdua saja dengannya. Ini adalah wujud nyata dari sebuah kesetiaan dan komitmen. Hamba tersebut datang bukan karena terpaksa, bukan karena ingin dilihat orang, tetapi karena kerinduan yang tulus. Ia membiasakan lisannya untuk memuji, mengagungkan, dan memohon hanya kepada Allah di saat-saat yang paling hening. Di momen itulah, Allah akan melihat dan mendengar ketulusan hambanya. Ketika kebiasaan ini terus berlanjut, malam demi malam, Allah akan berfirman, "Lihatlah hambaku ini. Ia datang kepadaku di saat semua makhlukku terlelap. Ia memilih untuk berdua saja denganku. Aku mencintainya, dan aku percaya kepadanya." Ketika lisan yang terbiasa bersyukur dan memuji itu kemudian memohon sesuatu, Allah akan dengan senang hati mengabulkan. Mengapa? Karena lisan itu telah terbukti amanah. Lisan itu tidak pernah digunakan untuk berbohong kepadanya, tidak pernah digunakan untuk menyombongkan diri, dan tidak pernah digunakan untuk meragukan kekuasaannya. Lisan itu adalah lisan yang terpercaya. Inilah mengapa seorang yang rutin tahajud seringkali merasakan bahwa doanya begitu cepat diijabah. Bukan karena doanya yang paling hebat,
tetapi karena lisan yang mengucapkannya telah mendapatkan kepercayaan dari Sang Maha Mendengar. Sahabat-sahabatku yang mulia, lisan kita adalah anugerah. Dengan tahajud, kita bisa menyucikan lisan kita, mengubahnya menjadi lisan yang dicintai dan dipercaya oleh Allah. Mari kita mulai malam ini. Bangunlah, tunaikan tahajud, dan rasakan sendiri bagaimana setiap kata yang Anda ucapkan memiliki kekuatan yang tak terduga, karena lisan Anda telah mendapatkan kepercayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku yang mulia, lisan kita adalah anugerah. Dengan tahajud, kita bisa menyucikan lisan kita, mengubahnya menjadi lisan yang dicintai Allah. Mari kita mulai malam ini. Bangunlah, tunaikan tahajud, dan rasakan sendiri bagaimana setiap kata yang Anda ucapkan, baik dalam doa maupun percakapan, memiliki kekuatan yang tak terduga. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.